Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Manajemen Retail, dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SCMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu bisnis retail. Pengertian bisnis retail merupakan aktivitas pemasaran yang meliputi semua kegiatan penjualan hingga pendistribusian langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Pembisnis yang menjalankan kegiatan usaha ini biasa disebut pengecer. Umumnya para pengecer membeli barang kepada produsen atau supplier dalam jumlah besar untuk mendapat harga yang lebih murah. Kemudian pemrosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya ada pengertian wholesaler, distributor, retail, nanostore, dan konsumen. Yang pertama, wholesaler adalah pedagang besar atau retail besar yang bertindak atas nama sendiri. Ia membeli dalam jumlah banyak dari produsen atau industri atau perorangan dengan potongan lebih besar dan harga yang lebih rendah. Kemudian ia menyalurkannya pada retail atau pengecer. Wholesaler atau grosir berhak menentukan harga jual sendiri dan tidak diatur oleh produsen. Kemudian distributor adalah perwakilan pihak perusahaan di mana fungsinya menyalurkan barang produsen, memperkenalkan barang pada konsumen dengan harga yang sudah ditentukan oleh produsen. Distributor sebenarnya perwakilan perusahaan dalam menyalurkan dan menjual barang-barang tertentu pada retailer, konsumen, dan masyarakat. Selanjutnya ada retail, adalah usaha bisnis yang menjual barang dalam jumlah kecil untuk konsumen akhir. Kegiatan retail bisa dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang, baik secara tradisional atau modern. Caniago et al. Tahun 2019. Selanjutnya, nanostore adalah retail yang ukurannya lebih kecil dari minimarket. Nanostore dalam bahasa lokal dinamakan warung atau warung kelontong. Nanostore juga retail yang menjual kebutuhan langsung ke konsumen akhir. Hal yang membedakan nanostore adalah dari ukuran toko. Jenis barang lebih sedikit, harga lebih mahal dari minimarket, terletak di tempat yang strategis, dilayani oleh pemilik, kadang bisa utang untuk jangka waktu singkat. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah orang atau badan yang membeli barang untuk dikonsumsi dan atau dijual lagi. Pada pengertian ini termasuk konsumen pada pedagang kecil atau non-store membeli barang dari minimarket kemudian dijual lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Pengusaha retail hendaknya memahami siapa konsumennya. Selanjutnya, kita harus memahami lingkungan bisnis retail. Adapun lingkungan bisnis retail terdiri dari produsen beserta jalur distribusinya, konsumen, pemerintah, dan budaya. Produsen adalah para pihak yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau industri lain. Produsen merupakan pembuat barang dan penghasil barang. Produsen menghasilkan barang-barang yang dapat diterima oleh pasar. Produsen dapat berupa industri yang memiliki legalitas dan kegiatan operasi yang besar, namun dapat juga individu dengan produksi masih sedikit. Para usaha kecil menengah banyak melakukan produksi secara individual. Adapun beberapa fungsi produsen yaitu yang pertama menghasilkan barang dan jasa, kedua mengelola barang mentah dan faktor produksi untuk menghasilkan barang, tiga ikut serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, empat ikut serta menentukan harga pembayaran barang, lima turut serta melakukan perputaran uang karena terjadi transaksi jual beli, dan yang keenam memberi pemasukan pada negara dengan membayar pajak. Selanjutnya di sini ada fungsi retail dan manfaatnya. Yang pertama yaitu fungsi retail. Secara sederhana, retail berfungsi menjadi menjual barang kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Bila dirinci, retail memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai barang atau jasa, penyimpan persediaan, membagi barang menjadi ukuran yang lebih kecil untuk diecer, memberi nilai tambah manajemen retail dan implementasinya, pengendalian harga dan pengendalian distribusi barang pada masyarakat. Kemudian ada manfaat retail. Tentu saja usaha retail memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, yaitu seperti satu, sebagai pemasok barang pada perputaran ekonomi, dan biasanya letak bisnis retail tidak jauh dari lingkungan masyarakat sehingga tidak perlu waktu yang lama.
Kedua, usaha retail juga membuat produksi besar sebab produksi ini tidak dapat berjalan dengan baik jika bisnis retail tidak mengedarkan produk kepada pelanggan. Ketiga, berikutnya dapat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat sebab produk yang ditawarkan juga sesuai dengan permintaan demand masyarakat. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus minimarket di Indonesia, yaitu contohnya Indomaret dan Alfamart. Dampak positif dan negatif berdirinya minimarket terhadap masyarakat. Kehadiran minimarket di sekitar kita mungkin membuat kita mudah berbelanja dengan suasana yang indah dan ramah. Indah dikarenakan memang termanajemen dengan rapi dan kantor pusat minimarket bersangkutan sehingga ada standar yang ditetapkan, begitu juga dengan keramahan para karyawannya. Seperti halnya suatu di dunia ini jelas ada positif dan negatif. Mari kita mulai dengan yang lebih dahulu dengan membuat list efek positif dari menjamurnya minimarket. Dampak positif minimarket yang pertama yaitu satu, harga yang murah. Hal ini bisa terjadi karena produsen memberikan potongan sangat besar karena produsen dari item bersangkutan atau produk merasa sangat terbantu dengan jaringan distribusi minimarket yang sangat luas. Bukan cuma itu, minimarket membeli dengan kuantitas yang sangat besar. Kedua, menciptakan lapangan kerja yang banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada meskipun tidak begitu signifikan. Ketiga, memberikan pelajaran kompetisi yang baik dan benar dalam hal ini jika dalam kelas yang sama berikut modalnya. Selanjutnya ada dampak negatif minimarket. Yang pertama, mematikan toko kelontong yang ada di sekitarnya. Rasanya kehadiran minimarket memang disiapkan untuk membunuh pemodal yang kecil atau yang memiliki kemampuan manajemen yang nihil, apalagi tidak ada manajemen sama sekali. Kedua, mata uang permen adalah situasi baru yang kita kenali saat kita belanja di minimarket. Seakan-akan di negeri ini ada mata uang kedua menandingi mata uang rupiah, yaitu permen. Ketiga, membuat masyarakat tergoda dan berbelanja di luar batas kemampuannya. Jadi, meskipun peranan konsumsi dalam kegiatan perekonomian sangat penting, bukan berarti bahwa tindakan pemborosan itu dapat dibenarkan. Kita harus dapat melakukan kegiatan konsumsi dengan wajar. Tindakan konsumsi tidak katakan wajar apabila penggunaan uang dilakukan secara efektif, selektif, yaitu dengan menyusun prioritas kebutuhan manakah yang harus didahulukan. Selanjutnya di kota ini tak ada satupun Alfamart dan Indomaret. Mengapa? Tak ada satupun Alfamart dan Indomaret di kota ini, yaitu Sumatera Barat. Padahal minimarket tersebut menjamur di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Wisatawan yang menjejakkan kaki di ranah Minang, Sumatera Barat mungkin akan heran mengapa di wilayah tersebut tak ada satupun minimarket waralaba seperti Alfamart, Indomaret, Lawson, maupun 7-Eleven. Ya, tak ada satupun minimarket waralaba di kota-kota seperti Bukit Tinggi, Padang, dan sekitarnya. Padahal di kota besar lain minimarket tumbuh menjamur di mana-mana, dan ternyata sebabnya adalah pemerintah daerah setempat memang melarang minimarket waralaba beroperasi di wilayah tersebut. Pasalnya ada kekhawatiran keberadaannya akan mematikan pedagang tradisional. Hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh Wali Kota Padang, Mahyildi Ansarullah. Ia menegaskan tidak akan memberikan izin kepada jaringan waralaba Alfamart dan Indomaret untuk membuka gerainya di Kota Padang, karena kehadiran kedua waralaba tersebut dapat merusak ekonomi daerah nantinya. Indomaret dan Alfamart tidak dikeluarkan izinnya karena akan merusak ekonomi daerah, ujar Wali Kota Padang tersebut. Dengan suasana toko yang modern, terang ber-AC, barang yang terapik, aneka barang yang cukup lengkap, dan harga jual yang pasti, tentunya membuat orang lebih suka berbelanja di minimarket waralaba, sehingga berpotensi menyebabkan warung-warung atau toko kelontong menjadi sepi pembeli. Di samping itu, sejak dulu orang Minang dengan tradisi dagangnya. Nah, dengan adanya larangan bagi minimarket waralaba, secara otomatis penduduk asli yang kebanyakan adalah pedagang dapat terlindungi dari kerusakan persaingan. Meski begitu, bukan berarti tak ada minimarket sama sekali di Sumatera Barat. Terdapat juga minimarket namun sifatnya milik perorangan, bukan waralaba. Minimarket tersebut biasa disebut toserba atau toko serba ada. Sekian dan terima kasih video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.